Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat, masukan terkait ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta, di mana pendapat saya adalah bahwa kejadian tersebut merupakan early warning atau peringatan dini akan adanya sebuah gunung es yang sudah muncul di permukaan, yaitu terkait dengan paparan-paparan negatif di kalangan anak-anak di bawah umur. Jadi ledakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin 7 November 2025 mengakibatkan ada korban luka yang terupdate awal 54-55 orang, ternyata ada 96 orang yang kejadiannya pada saat sholat Jumat di dalam masjid, di mana terduga pelaku juga turut menjadi korban. Kita bicara terduga pelaku ini anak di bawah umur yang sekolah kelas 12 di SMA 7 tersebut. Perlu kami sampaikan adalah, dan menjadi perhatian awal adalah terkait dengan adanya 7 bom rakitan, di mana yang meledak hanya 2, lainnya gagal, dan adanya senjata yang oleh Wamenko Polkam dinyatakan sebagai senjata mainan. Tapi yang menarik adalah terkait dengan tulisan-tulisan baik yang ada di baju dari terduga pelaku maupun tulisan-tulisan yang ada di senjata mainan yang dibawa oleh pelaku. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi di baju pelaku tuh ada, dan di senjata di popok itu ada tulisan yang namanya natural selection. Natural selection itu ada sebuah gerakan supremasi kulit putih yang dijalankan oleh neonasi yang pastinya anti-Islam, yang tumbuh subur di Eropa dan di sebagian Amerika. Lalu ada tulisan 40 words for Agatha, itu artinya kalau para jihadis janji surga dengan 7 bidadari. Itu 40 words for Agatha itu ajaran neonasi yang korelasinya sama. Kemudian nama-nama yang di magasin senjata mainan itu adalah nama-nama pelaku school shooter atau penembakan sekolah. Yang pertama itu yang luka siapa itu pelaku penusukan di Itali. Artinya begini, itu sebuah gerakan yang kalau banyak orang bilang itu gerakan kiri ya, ekstremis. Padahal yang benar adalah itu gerakan kanan jauh. Jadi itu sebuah gerakan yang tidak ada organisasinya, atau dia single atau pemain tunggal, yang alasan melakukan hal tersebut banyak faktor. Kalau untuk yang diterduga pelaku tersebut itu karena bullying, tapi yang kuncinya adalah anak-anak di bawah umur itu bisa mengakses informasi-informasi yang seharusnya tidak di dalam usia mereka. Selang beberapa hari kemudian, respon pemerintah adalah akan membatasi game online yang bersifat perang, contohnya PUBG. Itu sangat jauh dari konteks.
yang harusnya diperhatikan pemerintah dalam hal ini, termasuk peran serta masyarakat, tapi kuncinya dari pemerintah karena pemerintah pemegang kewenangan atas internet di Komdigi, itu adalah terkait dengan adanya terminalisasi online. Jadi internet dalam hal ini dulu hanya ada 3 faktor utama sebuah internet itu, yaitu coding, software, dan topologi jaringan. Sekarang berkembangnya zaman, timbulnya AI sama terminalisasi online, artinya terminali online. Jadi begini, terminal online itu kayak macam WhatsApp, grup yang bisa dibaca banyak orang. Kalau ini beda, sifatnya anonymous, kemudian mereka seringkali tidak terdeteksi karena sifatnya selalu refresh update. Artinya kalau di grup WhatsApp itu kan akan terbaca semua. Kalau ini enggak, hanya kesen update aja. Artinya pesan-pesan sebelumnya sudah tidak bisa terdeteksi. Ini dan terminali online ini mengacu pada aplikasi-aplikasi yang bisa streaming. Ini yang berbahaya. Dalam artian informasi apa yang ada di situ, kemudian apakah sudah cukup pengetahuan untuk menerimanya. Ini yang seringkali Komdigi terutama itu seperti tidak berdaya. Harusnya teman-teman Komdigi minimal sering memberikan edukasi terhadap masyarakat, orang tua atau sekolah untuk mendeteksi awal. Ini contoh yang di SMA 72 ini bukan dia mau membalas bully, enggak. Dia basicnya self heal. Dia membenci dirinya sendiri. Kemudian bertujuan mencelakai orang lain agar orang lain itu seperti dia. Seperti itu. Dan dia melakukan itu segala bentuk informasi, kemudian cara membuat bom dan sebagainya. Itu yang bukan dark web. Kalau dark web itu tidak semudah itu untuk diakses. Dark web itu tidak semudah itu untuk diakses. Ini terutama untuk Komdigi ya, pemerintah ya. Jangan mengentengkan ini karena kekerasan yang diakibatkan game online, enggak. Ini sebuah pengaruh yang terus menerus. Kita bicara terminalisasi online itu, ini tolong dicatat ya. Seorang anak yang tiba-tiba suka menyendiri, apakah mereka mau sholat, mau ngaji? Mereka mau, tapi mereka semacam antisosial ya, jadi pendiam, penyendiri, kemudian tidak pernah lepas dari HP. Karena terminalisasi online ini dia kalau tidak mengikuti up to date akan hilang informasinya. Ini saya ngasih contoh saja, di aplikasi ini banyak positifnya.